Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Don Ditan sempat terperangah mendengar penjelasan dari seorang narasumber yang diundang oleh Dr. Richard Lee dalam program di YouTube-nya. Dan Don Ditan mempertanyakan bagaimana mungkin bisa seorang Yesus yang adalah manusia yang dituhankan oleh umat Kristen mati karena disalibkan, kemudian bangkit dari kematian. Ini berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Karena dia menjadi hamba dan dia mengosongkan diri. Dalam keilahian yang satu dengan Sang Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dia membangkitkan kemanusiaannya. Makanya pentingnya kita ngerti tentang ajaran Injil itu, supaya kita paham. Kalau kita dari sudut pandang luar, nggak ngerti ajaran para rasul, baca Alkitab, ya tersesat. Jadi Yesus sebagai Tuhan dibangkitkan oleh Allah gitu ya? Betul, dibangkitkan. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara-saudara sudah mengklik kembali video ini, dan dengan mengklik video ini, saudara sudah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud lewat media YouTube. Kali ini kita akan mencoba membahas apa yang dipertanyakan oleh Don Ditan kepada narasumber yang mencoba menjawab pertanyaannya ketika mereka diundang oleh Dr. Richard Lee. Nah, sebelum kita jawab saudara, sebaiknya kita dengarkan dulu bagaimana kelanjutan daripada video yang sudah kita saksikan di depan. Boleh nanya, ada yang mau ditambahin? Boleh nanya dikit? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kisah Para Rasul 5, 30. Isa, ini bahasa pakai Isa ya? Isa yang kamu tangkap, apa ini? Sama, ini kitab suci Injil juga. Injil ya, oke, LAI ya. Isa yang kamu tangkap untuk dibunuh sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah Tuhan nenek moyang kita. Betul. Ini berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Karena dia menjadi hamba dan dia mengosongkan diri. Dalam keilahian yang satu dengan Sang Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dia membangkitkan kemanusiaannya. Makanya pentingnya kita ngerti tentang ajaran Injil itu, supaya kita paham. Kalau kita dari sudut pandang luar, nggak ngerti ajaran para rasul, baca Alkitab, ya tersesat. Jadi Yesus sebagai Tuhan dibangkitkan oleh Allah gitu ya? Betul, dibangkitkan. Firman dan Sang Bapa, Sang Jadi Roh kalau itu, hari kebangkitan Yesus, dia membangkitkan kemanusiaannya, karena kemanusiaannya ini adalah korban yang sempurna menurut Ibrani 10 ayat 5 yang dikutip dari Mazmur 40 ayat 7 Septuaginta ya. Dan keilahiannya menjadi imam. Imam Melkisedek, Ibrani 7 ayat 1. Pertanyaan saya cuma gini, berarti hari kebangkitan Yesus Kristus tuh harusnya hari dibangkitkan Yesus Kristus dong harusnya? Enggak, kan firman-nya masuk dalam kesatuan Allah itu. Ya kan dibangkitkan, bukan bangkit sendiri kan? Di firman itu dan Sang Bapa itu membangkitkan. Tapi firman dan kemanusiaan itu dalam kami, manusia dan Allah, ini kan satu pribadi. Firman dan manusia, Yohanes 1 ayat 14. Itu yang dibangkitkan oleh Bapa. Firman dan yang satu dengan Bapa ini membangkitkan kemanusiaannya. Yang membangkitkan firman atau Bapa? Sang Tritunggal dong. Oh, Tritunggal. Kan firman tidak bisa mati. Betul nggak? Berarti yang mati apanya? Yang mati kemanusiaannya, makanya disebutkan dia yang mati dalam kemanusiaan. Kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia juga saat itu juga sama dengan Tuhan kan? Betul. Tuhan dibangkitkan gitu. Keilahiannya ini cuma klarifikasi doang. Kemanusiaannya. Ya, baik. Kita sudah menyaksikan, sekalipun itu adalah potongan daripada panjangnya diskusi mereka waktu mereka diundang dalam program YouTube-nya Dr. Richard Lee. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin juga menambahkan dari apa yang telah dijelaskan oleh narasumber tersebut ketika Don Ditan mencoba menanyakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Nah, di sana dikatakan bahkan sudah dijawab bahwa Yesus itu secara fisik adalah manusia, karena memang Allah memakai rahim Maria sebagai manusia
untuk melahirkan seorang bayi yang sebenarnya adalah dari Roh Kudus. Kita semuanya tahu bahwa ketika Maria didatangi oleh malaikat, malaikat itu menjelaskan bahwa engkau akan mengandung dan apa yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Jadi jelas secara keseluruhan fisik Tuhan Yesus itu memang adalah manusia. Tetapi secara keseluruhan juga dalam bentuk kemanusiaannya itu adalah roh. Jadi tidak salah memang kalau Yesus itu bisa dilukai. Dan mengeluarkan darah, bisa mengeluarkan darah. Tapi Donditan lupa bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Bukan robot, tetapi Allah yang berdiam di dalamnya. Dan bisa saya katakan, kalau Yesus itu lahir atau dikandung oleh Roh Kudus, semua DNA tubuhnya itu adalah DNA Roh Kudus. Nah, sekalipun Yesus mati gara-gara dicambuk, disiksa secara kemanusiaan, tubuhnya terluka, tercabik-cabik, sama seperti manusia bentuknya terluka dan dicabik-cabik. Tetapi jelas bahwa kita harus tahu di dalam Yesus itu semuanya adalah wujud Allah ilahi. Memang mata kita melihat, wah ini Yesus sudah sangat parah terluka. Dan kalau boleh dia dikasih obat. Dan kalau boleh dia dibawa ke rumah sakit, mungkin seperti itu. Tapi kita tidak sadar bahwa Allah yang di dalam dia itu sanggup membuat Yesus bisa utuh kembali. Bahkan ketika Yesus mati, menurut Donditan, dia dibangkitkan, ada pribadi lain yang membangkitkan. Nah, si narasumber ini menjawab bahwa keilahian Yesus itu ada dalam satu pribadi Trinitas. Di dalam Yesus itu berdiam roh Allah. Jadi Donditan tidak menyadari, bahkan tidak mengerti bahwa ketika Yesus dimasukkan ke dalam satu gua, yaitu jasadnya ketika dia mati, tetapi pada hari yang ketiga Alkitab mencatat Yesus bangkit dari kematian. Jadi Yesus itu bukan ada yang membangunkan dia, membangkitkan dia, tapi roh itu sendiri yang bangkit. Kalau manusia punya roh, tapi roh manusia tidak bisa membangkitkan tubuh manusia. Karena itu berbeda. Tubuh manusia ini dari debu tanah. Sekalipun memang kita sudah dilahirkan dari ibu kita. Tapi roh yang di dalam kita itu roh manusia, roh kehidupan saja, bukan roh Allah, bukan pribadi Allah. Tetapi yang di dalam Yesus itu bukan roh manusia, tapi roh Allah yang berdiam di dalamnya. Jadi ketika Yesus pada hari yang ketiga, itu roh yang di dalam dia, roh itu yang bangun, roh itu yang membangkitkan tubuhnya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika Yesus telah melewati fase kematian secara manusia, roh yang di dalamnya itu tadi, saudaraku, bukan melayang-layang dan pergi jauh, tidak. Dia masih ada di sekitar itu juga. Secara manusia kita lihat Yesus itu sudah mati, jantungnya berhenti, napasnya berhenti, tapi roh Allah itu ada di situ, berdiam di situ. Dan roh itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Roh itu juga menunjukkan kealahannya bahwa dia sanggup membangkitkan orang yang mati. Dan setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus berubah rupa. Yesus berubah wujud. Bukti yang paling jelas adalah ketika murid-murid Yesus sedang berdoa dalam satu ruangan. Semua pintu, jendela ditutup rapat karena murid-murid Yesus takut karena dikejar-kejar oleh orang-orang Roma, orang-orang Yahudi. Karena pengikut-pengikut Yesus juga akan dibantai pada saat itu. Mereka sembunyi, mereka berdoa, mereka tutup pintu rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk. Tapi Alkitab mencatat, saudara, Yesus datang dan mengunjungi mereka. Tembok pun bisa dia lewati tanpa membuka pintu, tanpa membuka jendela. Dinding itu seperti tidak ada apa-apanya bagi Yesus. Yesus masuk menjumpai mereka.
sampai mereka terheran-heran dan takut mengira Yesus itu hantu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, seperti firman Tuhan Roma 8 berkata seperti ini. Ya, ayat yang ke-10, Roma 8, 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, ayat yang ke-11. Dan jika roh dia itu roh Kristus, roh Yesus, roh Bapa, roh Allah, ya, Roh Kudus, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, jelas di sini Roma 8 diulang lagi, dibahas lagi, ya. Jika roh dia yang ada di dalam Yesus yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di antara kita, haleluya, maka kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi saya baca ayat yang 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jangan heran nanti suatu kali kelak ketika kita sudah waktunya, tubuh panah kita ini pun akan diubah dengan sekejap mata menjadi tubuh roh. Sehingga kita bisa terangkat di awan-awan. Sama seperti Yesus, ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, mulai hari itu Yesus mau kemana-mana, bisa dengan sekejap, dia bisa pergi kemana-mana. Karena dia sudah pakai tubuh kemuliaan pada saat itu, saudara. Dan sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus hal seperti itu. Terbukti lagi ketika dua murid Yesus sedang berjalan-jalan ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus hadir di samping mereka dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah gurunya. Mereka pikir itu orang lain. Tapi mereka sudah ada gejala, tanda-tanda. Kok ketika orang ini berbicara dengan kita sepanjang jalan, kok hatiku berkobar-kobar. Kenapa? Karena roh Allah berkuasa dan bekerja di dalam Yesus yang mengurapi dua muridnya yang mau ke Emmaus itu, saudara. Haleluya. Jadi kalau Don Ditan bertanya, sebenarnya dia tidak bermaksud untuk bisa percaya dengan apa yang dijelaskan. Dia cuma hanya ingin membuat umat Kristen, anak-anak Tuhan itu kepayahan. Sekalipun kita sudah jelaskan dengan tepat, dengan benar, tetap Don Ditan itu tidak percaya. Karena kalau dia sempat percaya, kalau dia sempat menerima, dia pasti sudah murtad dan terima Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya video ini, penjelasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tidak usah susah-susah menjelaskannya. Biarkan Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.